Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat petang dan selamat sore saudara terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus. Pada petang hari ini rasa syukur kita tetap bahwa Tuhan kita Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Bahkan Dia mengintai, mengasihi kita dalam kondisi apapun. Tuhan selalu bela kita. Biar lewat ucapan syukur ini kita naikkan pujian penyembahan kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, biar kita serahkan semua di dalam tangan Tuhan dan kita akan berdoa bersama-sama. Segala ucapan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, buat semua anugerah, belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu yang masih Kau limpahkan kepada kami, khususnya sidang jemaat Ebenezer. Kami merasakan lawatan pertolongan-Mu lewat kebenaran firman-Mu lah yang menguatkan kami, meneguhkan kami, bahkan dalam kondisi apapun kami tetap mengandalkan Kau secara pribadi. Karena Engkau lah Tuhan yang tidak pernah berubah, yang selalu memberikan yang terbaik kepada kami. Dan ajar kami Tuhan pada petang hari ini juga memberikan yang terbaik lewat penyembahan kami, lewat ucapan syukur kami, bahkan pujian yang kami naikkan. Biar semua boleh berdepan harum di hadapan Kau. Urapi kami semua, tidak satu pun terlepaskan. Dan sidang jemaat-Mu dimanapun berada, Allah juga memberkati. Kiranya kami bisa merasakan berkat melimpah atas kebenaran firman-Mu yang melimpah, yang selalu ada, bahkan selalu menyertai dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, biar lewat ucapan syukur kita, kasih kita, bahwa Tuhan tidak pernah berubah menyintai kita. Kita pujikan, Ku Mau Cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi kita pujikan lebih sungguh-sungguh lagi. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba.
kemuliaan, kebesaran hanya bagi Dia. Berbagailah orang yang mengandalkan Dia, hidupnya akan selalu sukacita itu selalu ada dan menyertai kepada kita. Dan saya percaya sidang jemaat Ebenezer akan dikuatkan, selalu ada sukacita karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Hari ini kurasa bahagia. Haleluya, kita pujikan dengan kesungguhan hati, lebih sungguh-sungguh lagi. Sidang jemaat yang di rumah, mari kita pakai berdiri semua. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. hari ini kurasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. sekali lagi kita pujikan lebih sungguh lagi. Hari ini Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih. Semua yang di rumah, mungkin dengan istri, dengan anak, semua bergandengan tangan dengan ikatan kasih daripada Tuhan. Amin. Tunjuk satu dengan yang lain. Kau sahabatku, Sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Kemuliaan, kebesaran hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Itulah besarnya kasih Tuhan kepada kita. Apapun yang terjadi, apapun perbedaan kita, kasih Yesus yang akan menyatukan kita. Dan saya percaya hanya kasih dan firman-Lah yang memampukan menjadikan satu untuk kita semua. Puji nama Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman. Biarlah kita
mohon dengan kerendahan hati, biarlah firman yang menjadi yang terutama dalam kehidupan kita. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi kita pujikan, lebih sungguh-sungguh lagi. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Haleluya. untuk dengar firman-Mu saat ini. Haleluya. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan Bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. dahulu, sekarang, dan selama-lamanya.
dengar firman-Mu. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan satu di dalam doa, mohon kuasa Tuhan menolong kita. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu sore malam hari ini dengan ucapan syukur Tuhan. Karena Engkau begitu memperhatikan kami, Engkau memberikan kesempatan kepada kami di saat kami menghadapi banyak masalah di dalam kehidupan ini Tuhan. Tetapi kami tahu, kami percaya Engkau sebagai kepala yang sudah bertanggung jawab atas kehidupan kami ini. Bahkan Engkau juga yang akan memberikan kemenangan bagi kami menghadapi setiap masalah yang ada. Karena Engkau sudah menang Tuhan atas maut. Untuk itu sekali lagi kami serahkan keberadaan kami ke dalam tangan-Mu. Kalau masih didapat kekurangan, kelemahan, dosa, ampuni terlebih dahulu. Supaya sore malam hari ini kami boleh Bapa dalam surga mendapatkan kemurahan lewat berkat firman dan dalam kuasa urapan Roh-Mu. Terima kasih kuasa apapun bentuknya yang masih mau mengganggu di dalam pemberitaan firman-Mu. Kembali satu hati menang kuasa nama-Mu untuk usir dan perintahkan semua kuasa roh yang mau mengganggu kami dalam pemberitaan firman. Perintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami membuka hati untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya ucapkan selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Dan biarlah sore malam hari ini ya kita mau lebih fokus, lebih konsentrasi saat mendengarkan firman Tuhan. Karena itu yang kita butuhkan di hari-hari ini. Nah, saudara dikasihi Tuhan, kita kembali dalam Injil Matius 27. Di mana di dalam Matius 27 ini kita sudah beberapa hal mempelajari tentang 7 sengsara yang dialami oleh Yesus. Dalam Injil Matius 27. Kita sudah mempelajari yang pertama, di mana Yesus diserahkan kepada Pilatus dan kematian Yudas Iskariot. Yang kedua, Yesus di hadapan Pilatus untuk menghadapi tuduhan-tuduhan atau dituduh sampai dituduh sampai ketidakadilan. Dan juga yang ketiga, Yesus diolok-olok. Kita sudah mempelajari ini. Yesus sebagai raja di atas raja, tapi diolok-olok, mengolok kewibawaan. Saudara dikasihi Tuhan. Dan yang keempat yang sedang atau masih kita pelajari yaitu ayat 32 sampai ayat 50 di mana Yesus disalibkan sampai mati. Ini malam hari ini kita masih mempelajari sengsara Yesus yang keempat, yaitu Yesus disalibkan sampai mati. Nah, kita kembali mengulang sedikit apa yang sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu dalam ibadah doa. Ayat 32. Matius 27 ayat 32. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Jadi waktu Yesus itu berjalan ke Bukit Golgota, Yesus harus memikul salib. Tapi di tengah jalan dikatakan ada seorang namanya Simon orang Kirene dipaksa untuk memikul salibnya Yesus. Ini kita sudah pelajari, ini mengandung pengertian buat kita bahwa kehidupan yang mengalami pengalaman salib atau pengalaman kematian bersama dengan Yesus. Jadi Simon ini dipaksa untuk memikul salibnya Yesus terus
Ya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ya. Yang lalu kita sudah mempelajari bagaimana praktek pengalaman salib dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara dikasih Tuhan, di dalam ayat yang ke-33, dari Matius 27, maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota. Golgota artinya tempat tengkorak atau bukit tengkorak, di mana banyak orang-orang yang mati di sana yang akhirnya juga menjadi tengkorak. Banyak tengkorak di sana. Ya. Ini tempat penyaliban Yesus. Ya. Jadi Yesus disalib di bukit Golgota, ya, atau bukit tengkorak, tempatnya tengkorak. Kalau kita melihat secara dunia, bagi dunia, Golgota itu adalah satu tempat yang sangat menakutkan atau mengerikan, sebab di bukit Golgota itulah tempat eksekusi bagi penjahat-penjahat, salibkan, mati di sana. Ya. Ini saudara dikasih Tuhan. Tetapi kalau kita melihat Yesus disalib di bukit Golgota, ini membuktikan bahwa Yesus itu adalah kepala yang bertanggung jawab atas tubuhnya sampai dia harus mati di atas kayu salib. Jadi kita tidak perlu lagi takut, tidak perlu lagi khawatir, sebab Yesus adalah kepala yang bertanggung jawab atas tubuhnya, yaitu kehidupan kita. Kenapa Yesus sebagai kepala harus mati di bukit Golgota? Kenapa Yesus sebagai kepala harus mati di bukit Golgota? Yang pertama, dalam Efesus 1 ayat 22 dan 23. Efesus 1, 22 dan 23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi kenapa Yesus sebagai kepala harus mati di bukit Golgota? Yang pertama karena Yesus sebagai kepala mati di Golgota untuk mengalahkan musuh-musuh di bawah kakinya. Amin. Ya. Sampai maut. Ya. Musuh yang terakhir itu maut. 1 Korintus 15 ayat 25 dan 26. 1 Korintus 15, 25 dan 26. Karena ia, yaitu Yesus, harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Di sini musuh, ya, meletakkan semua musuh. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Maut itu sama dengan yang membuat manusia tidak damai sejahtera. Ya, oleh karena dosa, upah dosa itu maut ini. Jadi sebagai tubuhnya, kita sebagai tubuhnya, kita juga harus menang atas maut. Sebab Yesus sebagai kepala sudah menang atas maut. Kalau kepala sudah menang atas maut, tubuhnya juga harus menang atas maut. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Lalu apa bukti menang atas maut?
atau tidak dikuasai maut lagi. Apa buktinya? Yang pertama, Yesaya 28 ayat yang ke-15. Bukti menang atas maut atau bukti tidak dikuasai oleh maut. Yesaya 28 ayat 15. Karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut dan dengan dunia maut. Kami telah mengadakan persetujuan. Biarpun cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, kami tidak akan kena. Sebab kami telah membuat bohong sebagai pelindungan kami, dan dalam dusta kami menyembunyikan diri. Jadi bukti pertama yaitu tidak berdusta. Ini bukti yaitu menang atas maut. Atau tidak dikuasai maut lagi. Yaitu tidak berdosa alias jujur atau mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu. Ya. Jujur ini dimulai dari jujur soal Tuhan, soal firman, pengajaran yang benar. Setelah itu jujur dalam nikah dan selanjutnya. Kalau sudah jujur soal Tuhan, nikah dan lain sebagainya, itu nanti bisa jujur dalam segala hal. Itu bukti menang atas maut atau bukti tidak dikuasai maut lagi. Ya, mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu. Yang kedua, 1 Yohanes 3 ayat 14-15. 1 Yohanes 3, 14-15. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudaranya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ini bukti yang kedua, yaitu mengasihi saudara seperti diri sendiri. Jadi kalau bisa mengasihi Tuhan, pasti bisa mengasihi sesama seperti dirinya sendiri. Ya. Bukti yang ketiga, yaitu Roma 8 ayat 6 dan 7. Roma 8 ayat 6 dan 7. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Yang ketiga, yaitu bukti menang atas maut atau tidak dikuasai oleh maut, menang atas keinginan daging. Menang atas keinginan daging sama dengan setia dan taat dengar-dengaran. Kalau taat dengar-dengaran, hidup dalam damai sejahtera sampai nanti hidup kekal selama-lamanya. Jadi kalau kita menang atas maut atau tidak dikuasai maut, kita akan hidup dalam damai sejahtera di dunia ini sampai hidup kekal selama-lamanya. Ini saudara dikasihi Tuhan. Jadi Yesus sebagai kepala mati di atas bukit Golgota untuk mengalahkan musuh-musuh di bawah kakinya. Musuh yang terakhir itu adalah maut. Yang kedua, Yesus sebagai kepala harus mati di bukit Golgota. Untuk yang kedua, Efesus 4, 15, 16. Efesus 4, 15, 16. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, yaitu Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya,
sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ya, ini yang kedua. Yesus sebagai kepala mati di Bukit Golgota untuk melepaskan kita dari tawanan maut. Kalau kita sudah lepaskan dari tawanan maut atau menjadi hambanya dosa, akan diberikan jabatan dan pelayan. Jadi yaitu lepas Yesus mati di atas sebagai kepala di Bukit Golgota untuk melepaskan kita dari tawanan maut dan memberikan jabatan pelayanan kepada kita supaya kita bisa dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus ini. Ya, ini saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi dia mati untuk memberikan juga jabatan pelayanan. Efesus pasal yang keempat ayat 8 sampai 12. Efesus 4, 8 sampai 12. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya. Jabatan pelayanan. Ya. Sekali lagi, jabatan pelayanan itu sama dengan tempat kita di dalam tubuh Kristus. Ya. Jadi kalau kita mau masuk dalam kesatuan tubuh Kristus nanti sampai sempurna, maka kita mau siap. Kalau Tuhan berikan jabatan pelayanan. Karena jabatan pelayanan itu menunjukkan bahwa tempat kita dalam tubuh Kristus. Ya, kalau kita berada dalam tubuh Kristus, maka tidak lagi berada dalam tubuhnya Babel. Jadi bersyukur kita yang sudah diberikan jabatan pelayan diberikan jabatan pelayanan, ya, di mana Yesus sudah mati sebagai kepala. Dia memberikan jabatan pelayanan. Tempat kita dalam tubuh ada 5 jabatan utama. Ia telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Berarti dia turun ke alam maut. Tapi sudah dikalahkan. Jadi kita diberikan tempat dalam tubuh Kristus supaya kita tidak masuk dalam tubuh yang lain, yaitu tubuh Babel. Hanya ada 2 dalam dunia, hanya ada 2, ya, tubuh Kristus atau tubuh Babel. Ya. Tetapi syarat untuk menerima jabatan pelayan harus hidup dalam kesucian. Tadi jabatan diberikan, ya, memperlengkapi orang-orang kudus. Jadi syarat harus hidup dalam kesucian. Kalau tidak hidup dalam kesucian, nanti justru akan merusak tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu suci dan nanti sampai sempurna. Saudara dikasih Tuhan, kalau saudara masih ingat Yunus yang menjauh dari Tuhan saat dia disuruh pergi ke Niniwe. Ia naik kapal bukan ke Niniwe tapi pergi ke Tarsis.
Akibatnya kapal itu oleng. Begitu juga dengan kita. Kalau kita tidak suci dalam pelayanan kita, membuat kita semua oleng. Akan terkena badai. Ini saudara dikasihi Tuhan. Kalau kita melayani dalam kesucian, kita akan membawa kehidupan yang lain atau kehidupan jemaat itu ke pelabuhan damai sejahtera. Jadi jabatan pelayan bukan asal. Mari dalam kesempatan seperti ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan. Yang sudah menerima jabatan pelayanan, kita diberi jabatan pelayanan. Syaratnya hidup dalam kekudusan. Sehingga nanti kita bersama-sama dengan jemaat, pelayan-pelayan dengan jemaat, hamba-hamba Tuhan dengan jemaat, akan dibawa sampai kepada pelabuhan damai sejahtera ini. Ya, saudara dikasihi Tuhan. Ya. Ini yang harus sungguh-sungguh hari-hari ini kita perhatikan. Ya. Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai 3. Ya, Yohanes 15 ayat 1 sampai 3. Akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ini saudara dikasihi Tuhan. Ya. Kita memang ada kesalahan. Ya. Setiap kita punya kesalahan. Tapi jangan kita tinggal dalam kesalahan itu. Harus berusaha keluar dari kesalahan. Mau untuk disucikan. Ya. Manusia berdosa bisa hidup suci dengan jalan apa tadi? Melekat seperti ranting melekat pada pokok anggur yang benar. Artinya buat kita yaitu kita harus mau tergembala kepada pribadi Yesus yang adalah firman pengajaran yang benar. Akulah pokok anggur yang benar. Pribadi Yesus, pokok anggur yang benar. Firman pengajaran yang benar. Tadi perkataan Yesus sendiri, ya. Saudara dikasihi Tuhan, ya. Ayat 3 tadi, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Inilah firman pengajaran yang benar. Perkataan Yesus sendiri. Firman yang dibukakan rahasianya. Ya, kita sudah diajarkan ayat membenarkan ayat yang lain di dalam Alkitab. Ya. Mari jangan salah memilih pokok, yaitu pribadi firman pengajaran yang benar. Kalau salah memilih pokok, jangankan suci, benar pun belum tentu bisa. Untuk itu mari kita mau periksa hubungan carang dengan pokok anggur yang benar adalah yang pertama hubungan kesetiaan dan hubungan ketekunan. Artinya tidak lepas-lepas. Kalau terlepas, carang itu pasti akan kering. Yohanes 15 ayat yang keempat. Yohanes 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku.
Ayat ini menunjuk pada ketekunan dalam kandang pengembelaan. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Kalau keluar dari kandang akan disamber. Oleh siapa? Oleh serigala. Jadi kita mau tinggal hubungan carang dengan pokok anggur yang benar, yaitu harus setia dan tekun. Hubungan yang kedua, carang dengan pokok anggur yang benar, hubungan kesucian. Tadi ayat ketiga, Yohanes 15 ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi dalam sistem pengembalaan kita akan mengalami penyucian secara terus-menerus, secara intensif. Terus-menerus disucikan. Yaitu penyucian dari dosa-dosa sampai dosa yang kecil-kecil yang seringkali kita tidak sadari. Ya, inilah. Dalam ibadah raya kemarin, ya, Tuhan berfirman, ya, Tuhan menyatakan firman-Nya. Tuhan bisa berbicara lewat beberapa macam, baca Alkitab, pendengar khotbah, membaca renungan dan sebagainya. Saudara lihat kembali, ya, di dalam catatan waktu ibadah raya ini. Jadi kita harus tekun. Ya, mengalami penyucian secara terus menerus ini. Ya. Kalau kita masih dikuasai dosa yang besar, dosa akhir zaman, makan minum dan kawin mengawinkan, berarti kita belum tergembala. Kalau sudah tergembala, ini adalah saatnya untuk menyucikan dosa-dosa kecil yang seringkali kita tidak sadari. Ya. Jadi tekun, sekalipun sekarang masih ibadah ini masih online, tapi kita tetap tekun. Ya, tetap tekun itu. Ya, saudara dikasih Tuhan. Ya. Jadi inilah hal yang perlu diperhatikan. Kita tetap tekun. Ini merupakan ujian bagi kita di saat masa krisis seperti ini. Jangan sampai Allah nggak ada ibadah. Kan nggak tahu. Pak Gem nggak tahu. Majelis nggak tahu. Penatua nggak tahu. Tuhan yang maha tahu. Sekalipun manusia. Gembala ataupun bedakan penatua dan lain tidak tahu. Tapi yang tahu adalah Tuhan. Tuhan yang melihat. Hati-hati. Tuhan yang melihat. Apakah kita sungguh-sungguh tekun atau tidak. Adakah hubungan kesucian dengan pokok anggur yang benar atau tidak. Ya. Jadi kalau sudah tergembala dengan benar, tekun, ya, ini saatnya untuk menyucikan ya dosa-dosa kecil yang seringkali kita tidak sadari. Tapi firman Tuhan terus berjalan untuk menyucikan kita. Ya, saudara dikasih Tuhan, ya, sehingga kita bisa tahu, oh ya ada dosa kecil yang sering kali kita tidak sadari. Kita hanya melihat yang gede-gede. Ya, kita hanya melihat yang dosa, makan, minum, kawin, mengawinkan. Tapi yang kecil-kecil. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya, jadi inilah. Ya. Kalau di dalam Kidung Agung pasal 2 ayat ke-15. Kidung Agung 2 ayat ke-15. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu. Rubah-rubah yang kecil. Nah ini.
Perhatikan, rupa-rupa yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur. Bukan rubah gede, rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur. Kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Oh, dirusak ini. Rubah yang kecil itu sama dengan dosa-dosa kecil. Ini kita harus hati-hati. Saat kita sudah merasa enak dalam pengembalaan, sedang berbunga, saat itulah rubah kecil datang untuk merusak kebun anggur yang sedang berbunga ini. Kita berada di kebun anggur, ladang mempelai ini. Jangan sampai ada rubah-rubah kecil. Masih ada dosa-dosa kecil. Ini akan merusak. Rubah-rubah kecil yang ada di dalam ladang anggur. Perhatikan. Rubah-rubah kecil yang ada di dalam ladang anggur. Yang pertama, Matius 20. Apa rubah-rubah kecil yang ada di dalam ladang anggur? Matius 20. 11-12. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir, ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari untuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Yaitu rubah-rubah kecil dalam ladang anggur yang pertama, yaitu dosa bersungut-sungut. Sungut-sungut ini disebabkan oleh karena tadi yang sudah kerja dari pagi merasa berjasa. Udah kerja dari pagi merasa berjasa. Kalau ini disucikan, kita bisa mengucap syukur senantiasa. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Jadi mari di dalam kebun anggur. Pelayan-pelayan juga perhatikan, jangan sampai ada sungut-sungutan. Ini merupakan rubah kecil. Kalau ini disucikan, apapun kita bisa mengucap syukur senantiasa. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, rubah kecil yang ada dalam ladang anggur selain tadi dosa bersungut-sungut. Ya, makanya jangan bersungut-sungut ya, pelayan-pelayan dan semua. Ya, tapi tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua Matius 20 ayat 15. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Ini yang merusak. Dalam ladang anggur. Merupakan rupa-rupa kecil yaitu dosa iri hati. Iri hati ini disebabkan karena tidak menghargai berkatnya Tuhan. Tidak menghargai pemakaian Tuhan. Dan tidak menghargai kemurahan Tuhan. Jadi mari, ini rupa-rupa kecil. Jangan ada sungut-sungutan, apapun, tapi kita mengucap syukur. Jangan ada iri hati. Kan sudah diberkati, juga sama 1 dinar. Harusnya tetap berkemurahan. Nah, ini sudah ada dikasih Tuhan. Ya. Ini rubah kecil yang bisa merusak kebun anggur. Kalau ada iri hati, ada sungut-sungut, itu akan merusak dalam kebun anggur. Sekalipun kita sudah berbunga, kalau sudah berbunga berarti sedikit lagi berbuah.
Tetapi kalau ada rubah kecil, kita tidak akan bisa sampai berbuah. Kalau sudah tekun dalam pengembalaan, berarti kita sudah berbunga. Tinggal satu langkah lagi, yaitu penyucian. Dan kita akan berbuah. Yang diharapkan Tuhan bukan bunga, tapi buah. Ini saudara dikasih Tuhan. Rubah kecil yang ada di dalam ladang anggur. Yang ketiga, Yeskiel 13. Yeskiel 13, 1 sampai dengan 4. Ya, Yeskiel 13, 1 sampai 4. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah melawan nabi-nabi Israel. Bernubuatlah dan katakan kepada mereka yang bernubuat sesuka hati dengan firman Tuhan. Jadi bernubuat dengan firman Tuhan, bukan sesuka hati. Beginilah firman Tuhan Allah, celakalah nabi-nabi yang bebal, mengitu bisikan hatinya sendiri dan yang tidak melihat suatu penglihatan. Seperti anjing hutan di tengah-tengah reruntuhan. Begitulah nabi-nabimu, hai Israel. Jadi yang ketiga ini, ya adalah merupakan rubah kecil. Ajaran-ajaran palsu yang tidak sesuai, bahkan berlawanan dengan Alkitab. Dari 12 pengintai, 10 pengintai mengaku bahwa firman Tuhan benar, tetapi ditambahi dengan pikiran daging. Akibatnya dalam 40 tahun binasa semuanya. Hanya 2 pengintai yang tetap teguh dan mereka berhasil. Kalau disucikan, kita semakin dipakai Tuhan dan semakin berbuah manis, sehingga kehidupan itu semakin indah. Jabatan pelayanan itu sama dengan jubah maha indah. Ini saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Jadi jangan sampai ada rubah-rubah kecil di ladang anggur. Sungut-sungutan, ada iri hati, ajaran palsu. Itu merusak. Nah, kemudian yang ketiga, Yesus sebagai kepala mati di Bukit Golgota untuk menyelamatkan, untuk menyucikan, sampai menyempurnakan kita semua, alias menjadi mempelai wanita yang siap sedia menyambut kedatangannya kedua kali. Efesus 5 ayat 22. Efesus 5 ayat yang ke-22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu sendiri seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapannya dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi semua jemaat kudus dan tidak bercela. Ini yang ketiga, Yesus sebagai kepala mati di Golgota untuk menyelamatkan kita, menyucikan dan menyempurnakan kita semua ini. Sikap
kita adalah harus tunduk. Harus tunduk. Ya, tunduk berarti taat, dengar-dengaran. Itu sikap kita hari-hari ini. Ya, yaitu kita mau tunduk. Ya, saudara dikasih Tuhan, ya, sikap kita harus tunduk. Saudara dikasih Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 4 sampai 6a. 1 Petrus 3 4 6a. Tetapi perhiasannya ialah manusia batunia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapan kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuanya. Ya, jadi ya, sikap yang ketiga itu kita harus lemah lembut dan tentram atau pendiam. Ya, tadi ya saudara dikasih Tuhan, kita harus tunduk, ya, sikapnya lemah lembut dan tentram atau pendiam. Lemah lembut artinya bisa menerima firman Tuhan sekeras apapun, tidak mengeraskan hati. Pada hari ini ya, kami dengar firman, tidak mengeraskan hati. Ya, sikap ya, lemah lembut atau pendiam bisa menerima firman sekeras apapun juga. Tenteram. Sama dengan tidak banyak komentar atau mengkritik firman. Kalau firman Tuhan itu semua berdasarkan Alkitab, jangan dikritik. Karena firman Tuhan yang terus dalam Alkitab itu semua adalah bicara kebenaran. Jadi saudara dikasihi Tuhan, lembut dan teram. Setelah itu sikap kita sebelah luar, yaitu penundukan seperti Yesus taat sampai mati di atas kayu salib. Ya. Taat sampai mati di atas kayu salib. Nah, saudara dikasihi Tuhan, setelah itu sikap kita. Ya, jadi hati di dalam itu lemah lembut dan tenteram, di luar tunduk, penundukan. Ya, seperti Yesus taat sampai mati di atas kayu salib. Ada 3 macam penundukan. Kita pelajari. Ada 3 macam penundukan. Yang pertama, Yakobus 4 ayat 7. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi penundukan yang pertama adalah tunduk kepada firman Allah. Setan akan lari. Kalau melawan firman Allah, justru kehidupan kitalah yang akan hancur ini. Ya. Ini saudara dikasihi Tuhan. Ya. Kalau saudara kembali melihat catatan yang dalam ibadah, ini merupakan salah satu pemeliharaan Tuhan. Tunduk kepada firman Allah. Macam pendudukan pertama. Yang kedua, Titus 3 ayat 1. Titus 3 ayat 1. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan baik. Jadi yang kedua ini tunduk pada pemerintah di mana kita tinggal. Pemerintah itu adalah wakilnya Tuhan. Doakan
bukan supaya pemerintahan yang diberikan wewenang untuk memerintah itu kehidupan yang takut akan Tuhan. Maka pemerintahan itu akan berjalan dalam pertolongan Tuhan. Penundukan yang ketiga, 1 Petrus 5 ayat 5 dan 6. Ya, 3 macam pendudukan tadi, tunduk kepada firman, tunduk pada pemerintah. Yang ketiga, 1 Petrus 5 ayat 5 dan 6. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi tadi tunduk kepada firman, tunduk kepada pemerintah, tunduk pada orang tua jasmani. Artinya menghormati orang tua dan tunduk pada orang tua rohani, yaitu gembala yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Ya. Kalau kita ada penundukan, itu adalah satu bukti bahwa kita juga tergembala dengan baik dan posisi kita ada di bawah tangan Tuhan sebagai gembala yang kuat, sebagai gembala yang agung. Jadi tunduk kepada, saudara dikasih Tuhan, yaitu tadi firman Allah, ya, tunduk kepada orang tua surgawi, tunduk kepada pemerintah, tunduk kepada orang tua jasmani, dan juga kepada orang tua rohani, yaitu gembala. Kalau kita ada penundukan, itu adalah suatu bukti bahwa kita tergembala dengan baik dan posisi kita ada di bawah tangan Tuhan sebagai gembala agung yang kuat. Kalau ini ada, kalau posisi kita ada di bawah tangan Tuhan sebagai gembala agung yang kuat, hasilnya apa? Hasilnya yang pertama, Yesaya 46 ayat 34. Yesaya 46 ayat yang ke-34. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Jadi hasilnya yang pertama tadi, aku akan menggendong kamu. Artinya Tuhan yang bertanggung jawab untuk memelihara hidup kita mulai sekarang sampai nanti hidup yang kekal. Ini hasil yang pertama. Kalau kita ada penundukan, berarti posisi ada di bawah tangan Sang Gembala Agung. Hasilnya pertama, Tuhan bertanggung jawab untuk memelihara hidup kita. Aku menggendong kamu. Yang kedua, aku mau memikul kamu. Ini sama dengan Tuhan memikul segala letih lesu dan beban berat kita, sehingga semuanya menjadi enak dan ringan. Kalau kita dipikul
oleh Dia. Ya, kita tidak merasa ada beban yang berat. Dan yang ketiga tadi hasilnya, aku mau menyelamatkan kamu. Berarti Tuhan menyucikan dan mengubahkan kita sampai nanti sama sempurna seperti Dia. Pelayan siap. Yang keempat, 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Yang keempat, 1 Petrus 5 ayat ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ini hasil yang keempat. Tuhan mengangkat kita tepat pada waktunya Tuhan. Mulai dari sekarang sampai nanti Tuhan datang kali kedua, Tuhan mengangkat kita di awan-awan yang permai. Dan kita akan bertemu dengan Dia untuk selama-lamanya. Masuk dalam pesta kawin anak domba. Masuk kerajaan 1000 tahun damai sampai Yerusalem yang baru. Ya, untuk itu mari saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, kita ingat Dia mati di Bukit Tengkorak sebagai kepala. Untuk mengalahkan musuh di bawah kakinya, untuk melepaskan kita dari tawan maut, dan memberikan jabatan pelayanan, dan menyelamatkan atau menyucikan dan menyempurnakan kita. Kalau kita tunduk ya, kepada firman, kepada pemerintah, dan kepada orang tua jasmani, dan juga kepada orang tua rohani, hasilnya luar biasa. Amin. Aku menggendong kamu. Dia yang sebagai kepala, yang mati di atas kayu salib, bertanggung jawab untuk memelihara kita yang adalah tubuhnya. Aku mau memikul kamu. Segala letih lesu dipikul oleh Tuhan. Ya. Dan beban berat kita dipikul oleh Dia. Dan aku mau menyelamatkan kamu. Dia mau menyucikan dan mengubahkan kita sampai sempurna. Dan nanti kita akan diangkat tepat pada waktunya. Biarlah ini ya, yang menjadikan berkat Tuhan malam hari ini. Biar Roh Kudus akan tolong kita semua. Dan biarlah untuk kita sungguh-sungguh untuk bisa mengerti dan menerima apa yang firman Tuhan sudah sampaikan kepada kita. Di masa-masa sulit ini. Ya, tapi kita masih mendapat kemurahan. Kemarin inilah wujud pertolongan Tuhan. Ya, Tuhan sudah menolong. Kalau Elia, ya, saudara dikasih Tuhan, dia sudah ditolong oleh Tuhan. Sebelum Elia masuk dalam penderitaan. Ya, tapi Tuhan sudah suruh burung gagak. Juga di Sarfat. Ya, Tuhan sudah suruh janda Sarfat. Ada pemeliharaan. Tuhan sudah tahu. Lebih dahulu di depan kita. Kita belum tahu. Asal kita mau menurut langkah-langkah daripada Dia, maka kita akan selalu mendapat pemeliharaan Tuhan sampai kekal selama-lamanya. Banyak bergumul, berdoa, tapi jangan sampai kita takut. Ya, hidup ini berjalan terus, tapi jangan ada ketakutan menghadapi segala sesuatu. Amin. Kalau kita beserta dengan Dia, ya, Dia pasti akan menolong. Semua tepat pada waktunya. Tuhan memberkati kita. Mari saya undang sidang jemaat. Kita bangkit berdiri bersama-sama dimanapun saudara berada.
siapkan tubuh dan darah Tuhan, roti dan anggur, tubuh dan darah Tuhan, supaya kita bisa masuk nanti dalam perjamuan suci bersama. Mari kita bangkit berdiri, siapkan semua itu. Kita pujikan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku adalah untuk menyenangkan hati-Mu. Dari atas kembali kita pujikan, aku mengasihi. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi sungguh-sungguh dalam hati kita. Engkau mengasihi Yesus. Ya, kita mau taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Sebagai pribadi, Engkau Yesus. Haleluya. Segenap dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku adalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi kita pujikan dengan sungguh. Oh, aku mengasihi. Ini menjadi satu komitmen kita. Haleluya. Engkau yang layak dikasih Tuhan. Haleluya. Engkau sudah dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku adalah menyenangkan hati-Mu. Firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu
Mari kita mengasihi Tuhan, bukan hanya sekedar lewat puji-pujian ini, tetapi sungguh sampai praktek firman Tuhan. Karena Dia yang sudah sebagai kepala menang atas musuh-musuh, yaitu maut, di bawah kakinya. Untuk itu kita bersyukur malam hari ini Tuhan kembali mengingatkan kita. Jangan sampai kita lepas daripada persekutuan dengan Dia sebagai pokok anggur yang benar, firman pengajaran yang benar. Sehingga kehidupan kita di hari-hari sekalipun menghadapi masa-masa yang sulit ini, tapi tidak ada rubah-rubah kecil yang mengganggu, yang akan merusak ladang anggur Tuhan. Tapi biarlah kita semua mengerti, situasi apapun Tuhan sudah lebih dahulu menyediakan pertolongan bagi kita. Jangan sampai kita terlena di hari-hari ini. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau masih terus mengingatkan kepada kami, menyadarkan kami supaya kami benar-benar menjadi satu kehidupan yang terus melekat pada Engkau sebagai pokok anggur yang benar, firman pengajaran yang benar dalam penggembalaan, di mana terus mengalami penyucian. Jangan lewatkan ini daripada sidang-Mu Tuhan, tapi biarlah Roh Kudus akan terus memberikan pertolongan sebagai roh penolong untuk supaya firman pengajar-Mu adalah pribadi-Mu tetap ada dalam kehidupan kami. Tidak ada yang mengeraskan hati Tuhan. Kalaupun ada, ampuni Tuhan, supaya mereka boleh menyadari Tuhan akan keberadaannya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kalau Engkau sebagai kepala sudah mati di atas kayu salib, dan sebentar kami juga akan menerima tubuh dan darah-Mu, di mana lewat ketaatan-Mu Engkau sampai taat mati di atas kayu salib. Itulah yang menjadi teladan bagi kami Tuhan. Untuk itu sekali lagi kami hanya dapat menyerahkan semua kami ke dalam tangan-Mu. Kami membutuhkan kuasa urapan Roh-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan terima tubuh dan darah-Mu, di mana bersama firman-Mu pada sore malam hari ini bisa ada dalam kehidupan kami. Mendarah daging Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh kehidupan sekalipun menghadapi masa-masa sulit, tetapi Engkau tetap memelihara dalam kehidupan kita ini Tuhan. Oh, terima kasih. Dan Engkau akan menggendong kami. Engkau yang bertanggung jawab. Engkau akan memikul kami. Segala letih lesu, beban berat sudah dipikulnya. Dan juga Dia akan menyelamatkan, menyucikan sampai mengubahkan. Sampai satu saat kami semua boleh menjadi satu dalam kesatuan tubuh-Mu yang sempurna. Sehingga kita semua bisa akan bersatu dengan Engkau sebagai kepala. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang ampuni kekurangan kelemahan yang masih ada pada kami, yang tidak sesuai dengan firman-Mu, supaya kami bisa layak malam hari ini terima dan makan tubuh dan darah
sehingga ada kekuatan yang baru dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur dan sekarang Bapa, bubuhkan berkat di atas roti dan anggur yang adalah benar-benar tubuh dan darah-Mu yang sebentar kami akan terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kita akan pegang tubuh darah Tuhan di tangan kanan, tubuh Tuhan di tangan kanan, tinggikan di atas kepala. Ya, semua mempersiapkan ya tubuh Tuhan ya, dalam unsur perjamuan ini, apapun bentuknya. Tapi kita imani yang kita pegang adalah tubuhnya Tuhan yang sudah mati sebagai kepala di atas kayu salib. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita pegang cawan yang adalah darah Yesus. Di tangan kanan juga tinggikan di atas kepala kita. Di dalam darahnya ada kuasa. Tetap ada kuasa. Untuk menyucikan kita. Untuk menolong kita. Bahkan ada kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit yang ada dalam tubuh jasmani kita. Jamak dan imani bagian yang sakit. Kalau saudara bisa menjangkau dan imani, darah Yesus akan bekerja. Kalau tidak bisa terjangkau, letakkan tangan kiri di depan dada kita. Oh, terima kasih Tuhan. Ada kuasa-Mu nyata Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita ke atas. Kita bersyukur kepada Tuhan malam hari ini. Haleluya Yesus. Oh, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Hanya itu yang dapat kami sampaikan pada ucapan syukur. Oleh karena segala kemurahan-Mu bagi kami malam hari ini. Baik firman-Mu, baik tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan ini. Yang bisa kami terima pada malam hari ini. Dan biar itu boleh menyatu di dalam kehidupan kami ini. Mendarah daging dalam hidup kami ini. Supaya sungguh-sungguh ke depan pertolongan-Mu yang Kau sudah sediakan bagi kami akan boleh kami terima Tuhan. Oh, terima kasih menghadapi masa-masa sulit seperti ini. Dampak-dampak yang ada dalam berbagai dampak yang ada Tuhan. Tapi kami tahu, kami percaya kalau Engkau mengizinkan terjadi ini, maka Engkau sesungguhnya sudah menolong kami ke depan. Engkau sedang mengajarkan kepada kami Tuhan. Supaya kami tetap melekat kepada Engkau. Sebagai pokok anggur yang benar. Yaitu firman pengajaran-Mu yang benar.
yang adalah segalanya bagi kehidupan kami ini Tuhan. Mari jangan ada satupun kami, sidang jemaat muda yang mendengarkan, yang lepas daripada carang, daripada pokok anggur, sebagai carang lepas dari pokok anggur yang benar. Tolong Tuhan, tolong. Karena kami tahu, kami percaya Engkau sudah menolong kami. Yang sakit Engkau sudah sembuhkan, itulah menunjukkan kuasa pertolongan-Mu Tuhan. Nyata, yang sakit mungkin masih menghadapi sakit penyakit. Kami tahu, percaya juga, kalau mereka boleh sungguh-sungguh Tuhan menyerahkan hidup itu ke dalam tangan-Mu, maka kesembuhan sudah ada Tuhan. Engkau menolong. Terima kasih Tuhan. Dengan cara apapun juga Tuhan, Engkau akan menolong setiap kehidupan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yang adalah masalah oleh karena dampak pandemi COVID-19 ini, Engkau juga sudah menolong Tuhan. Oh terima kasih Bapa. Pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan. Yang dalam pekerjaan usaha Engkau juga sudah menolong. Mungkin tidak sama seperti yang lampau Tuhan, tapi Engkau tetap bertanggung jawab dan juga Engkau yang mampu menolong semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu dalam hidup nikah ke dalam tangan-Mu. Damai sejahtera kasih karunia dilimpahkan Tuhan. Dan juga berdoa untuk sidang jemaat yang Engkau sudah berkati, Engkau sudah pelihara selama ini, yang sudah memberikan persembahan syukur untuk pekerjaan-Mu Tuhan, yang sudah memberikan yaitu diakonia untuk mereka yang membutuhkan. Demikian juga yang sudah mengembalikan, membuktikan mereka sudah diberkati oleh Engkau Tuhan. Dan bahkan kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kebutuhan bagi renovasi gereja tempat ini. Engkau yang lebih tahu ke depan apa yang akan kami kerjakan untuk memperbaiki ini semua Tuhan. Sekalipun mungkin di luar rencana yang ada. Tetapi kami tahu Engkau sudah sediakan semua itu karena Engkau sudah tahu kebutuhan itu Tuhan. Terima kasih. Engkau sudah memberkati mereka yang sudah memberikan itu. Dan juga yang masih ada merindukan, Engkau juga memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu dan Bapa kami dalam ibadah-ibadah yang akan datang. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur. Untuk itu serahkan sekali lagi semua kami ke dalam tangan-Mu. Biar berkat damai sejahtera dan kasih karunia semakin dilimpahkan dalam kehidupan kami. Juga pelayan-pelayan malam hari ini beri kekuatan kesehatan. Pelayan yang lain juga Tuhan. Supaya mereka juga bisa tetap untuk mendapat kesempatan melayani. Tidak terganggu oleh apapun juga Tuhan. Mereka boleh setia berkobar-kobar tetap dalam ibadah pelayanan sekalipun secara online. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati yaitu semua aparat yang sudah ditugaskan untuk menangani masalah pandemi ini, COVID-19 ataupun yang lain Tuhan. Biarlah Engkau akan lihat mereka. Mereka yang takut akan Engkau akan memberikan hikmat khusus untuk menangani masalah yang ada ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Sekarang sidang jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat
malam. Tuhan memberkati kita sampai ibadah yang akan datang. Haleluya.